Sampean mangan walang gak? Walang, Entung? entung, kala monggo, Sing penting ora kala jengking. kala jengking. Pernah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu Kepala Suku Mojo, dan di hadapan saya seorang musisi yang sudah kurang terkenal, sudah tidak kurang terkenal. Lumayan. Berarti sluter jadinya. Iya, Sudah lumayan. lumayan terkenal. Lumayan. Contohnya ya Pak Satam udah tahu gitu. Dan ternyata, oh ya, nggak perlu saya ini dengan Mas Muhammad Ihsan, sarjana hukum. Wah, kok lengkap ngono. Ojo Mas isin aku, Mas. Saya malu menyandang gelar itu. Kenapa? Kenapa? Udah gak kanggu, Mas. Loh, saya juga nggak kaget. Oh enggak, sampean hukum juga ya? Filsafat. Oh sama tuh ya bener. Ternyata setelah kesini itu sarjana itu untuk kebutuhan ini waktu itu saya. Undangan nikah. Jadi biar ya apa ngono lho. Biar seolah-olah itu berintelek ngono lho. Matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Biar seolah-olah intelek. Gitu ya. Selebihnya tidak berguna. Sampai di KTP itu sekarang udah nggak saya cantumkan itu. Lulus tahun berapa? 2004. Oh ya cepet ya. Ya Masukan tahun 2000 ya? tahun 99. Ya umum lah, umum. Untuk ilmu sosial umum. Ya Mas, termasuk pinter lah. Oh iya Mas. Saya kan 7 tahun lebih. Kenapa saya lulus cepat? Untuk gimana caranya? Karena orientasi saya waktu itu kan gak pengen nyambut gawe di mana gitu. Ya wes, yang penting lulus. IPK nomor sekian. Jadi nilai opo-opo biarin aja wis. Ya segitulah. Dan ini dari Blora. Sama. Ternyata Tonggo Desa. Saya dari Sale, Rembang, tapi ya daerah perbukitannya, daerah hutan. Sama. Sambung juga daerah hutan. Ya, saya kecamatannya Sambong. Kecamatannya Sambung. Oh, masuk desa lagi? Masuk kecamatan Sambong, masuk desa lagi, melebu desa Ledok. Sekolah kecamatan berapa kilo? 4 kilo. Oke juga ya. Oke juga. Jadi itu wow lah. Jadi dia apa-apa tetep tanding soal. Tapi ini pas pulih gitu ya, pas pulang gitu ya. Ya. Wah, wow Mas Ihsan skuter gitu ya. Iya. Enggak. Di sana itu apa ya? Orangnya nggak peduli dengan hal itu. Nggak tahu apakah masih terpengaruh Samin atau apa ya. Jadi semuanya egaliter rasanya gitu loh. Iya, itu termasuk daerah sedulur sikap ya. Nah, Bojonegoro, Blora, sebagian Rembang sampai Pati sana. Iya. Ibu kotanya kan Blora gitu. Itu kalau pulang ya termasuk teman-teman atau saudara konco-konco yang dia di daerah rantau itu ada yang jabat. Tapi ketika pulang ke rumah ya dia tetap nongkrong di warung. Tidak ada perbincangan seserius dalam hal profesi gitu. Hanya sama berarti. Sama ya kayak gitu. Pokoknya kalau udah di kampung ya apa meneh kalau sampean ya seorang musisi kan ada lagunya. Iya. Buku kan jauh dari itu. Lebih ngeri ya. Lebih ngeri betul. Bahkan nek aku ya Mas, belum pernah itu ada bedah buku atau diskusi di Rembang. Oh di Rembang. Iya sama.
Saya Udah pernah pentas di Blora kan tapi di Cepunya, oh ya. di Cepunya. Dan itu pun acara sosial. Acara sosial, bukan undangan resmi yang apa gitu, acara sosial. Makanya saya sampai apa ya istilahnya. Ya kelihatannya Cepu, Blora itu ya tempat untuk kita pulang aja. Ya. Restart gitu. Untuk rehat gitu. Itu cocok gitu. Sampean mangan walang enggak? Walang, Entung? entung, Heeh. kalau monggo, Sing penting ora kalau jengking. kalau jengking. Pernah. Tapi dulu. Waktu- Nyambik seliro. Nyambik istilahnya. seliro. Ah. Pernah. Jadi saya setelah akhirnya bisa ada waktu ke sana ke sini. Di daerah-daerah di Indonesia itu kan ada apa yang terkenal kayak di Manado. Heeh. Panganane, wah iki Ular. batinku. Tetep kalah geragas sih karo nggonku. Aku pernah punya teman di Manado. Ya, Pas dia dolan ke Jogja tak bawain belalang. ya walang goreng. Walang goreng. Ya. Komentarnya, Mas ini jangan sampai dibawa ke Manado ini. Pasti jadi Mati di menu sana. baru. Wah, saya itu yang di Blora itu kuliner ekstrim itu. Masuknya. Entong atau ungker itu yang dimaksud di sini itu teman-teman. Kepompong jati. Kepompong ulat jati. Betul. Dan hanya muncul di musim-musim tertentu. Iya, nyarinya mudah sekali. Tinggal membalik daun jati yang sudah kering. Dan itu kalau lagi top chart, Iya. itu harganya 1 kilo daging sapi kalah sama itu. Kalah. Belalang pun kan, iya. Belalang itu bisa Enggak, 200.000. Nah, itu kira-kira gara-gara terpengaruh intelektual yang IQ yang tinggi atau geragas atau ya Pak Mas? Kira-kira itu. Kita perlu diselidiki. Padahal itu termasuk mungkin. Kalau ungker saya nggak tahu ya, karena kalau ungker nyarinya itu mudah. Oh ya. Ya. Mungkin orang malu saja Ya. kalau mencari sendiri. Iya, iya, iya. Tapi kalau belalang itu memang mencarinya susah. Betul. Berburu belalang kan Betul. susah. Itu masa kecil saya. Nah, saya juga. Saya pakai raket. Raket badminton yang jelek itu ya kan, untuk namplei walang gitu, atau kalau enggak bikin alat sendiri dari sodo. Betul. Lidi, Betul. dari lidi dirangkai kayak Iya. gebyok gitu. Iya. Wah, itu perjuangannya luar biasa. Kayak saring-saringan gitulah. Iya. Itu sampai gosong. Hanya untuk mendapatkan belalang. Kok bisa memutuskan kuliah di Unibro? Mas, sebenarnya itu kecelakaan gitulah ya. Karena cita-cita orang tua waktu itu kan ya seumumnya orang tua Indonesia lah ya, berharap anaknya masuk ikatan dinas atau apa. Tapi dalam kenyataan nilai saya tidak memenuhi syarat lah gitu untuk bisa masuk ke kedinasan. Dan pribadi saya juga, saya nggak mau masuk kayak gitu. Akhirnya waktu udah tahu wah nilai nggak masuk, ditanyain itu. Ya udah, kamu mau kuliah mana? ISI. Apa kuwi ISI? Institut Seni Indonesia. Sing liyane? IKJ. Apa IKJ? Institut Kesenian Jakarta. Seniman, mangan kerikil. Wah, gitulah. Akhirnya Brawijaya adalah titik kompromi antara keinginan orang tua sama ya kebebasanku untuk memilih sebenarnya. Akhirnya Yang penting keluar saja dari. Yang penting keluar aja. Saja. Yang penting keluar aja. Blora. Kok waktu itu sudah punya aspirasi pengen ke ISI atau IKJ? Memang dari SMP SMA sudah miniman. Gini Mas, waktu saya masih di Blora ya, itu di satu desa itu hanya ada temanku satu-satunya punya gitar. Satu desa, seteritori seluas itu waktu itu. Hanya ada satu orang temanku yang punya gitar. Dan gitar itu, bahkan temanku sendiri itu nggak pernah pegang gitarnya. Karena gitarnya selalu di rolling. Dari RT 1 ke RT lain itu. Minggu ini di mana. Nah pas kalau giliran ke RT ku waktu itu, ya aku hanya menyaksikan senior yang lebih jago untuk. Tapi waktu itu aku mengamati.
Meskipun prosesnya cuma mengamati, aku kok punya insting lebih untuk bisa. Jadi hanya melihat, kemudian aku pegang, itu bisa. Mirip Kiai Faizi dari Madura. Oh gitu? Iya, Kiai Faizi itu bahkan main piano katanya digambar aja. Tutsnya itu. Terus dibayang no gitu? Ya. Lah pokoknya Kiai Faizi prosesnya itu. itu. Sampai akhirnya saya ada ketertarikan lebih, meskipun di kondisi yang hampir tidak mungkin. Bahkan waktu itu bisa dikatakan tidak mungkin. Karena lokasi, karena sosiologi yang nggak ada. Jadi seniman yang apa gitu, apalagi musik gitu. Tapi ada kelebihan insting yang saya hanya nonton, bisa. Elektrik pun sama. Akhirnya ada ketertarikan lebih, sampai akhirnya ada niat untuk masuk ke Universitas Seni itu. Terus pada suatu hari juga ada KKN, anak-anak isi, Jogja. Datang KKN di desaku itu. Asik yo, rambutnya gimbal. Wah, asik lah. Wah, kita asik ya, isi. Akhirnya jadi salah satu trigger juga. Kenapa? Meskipun akhirnya nggak bisa masuk ke sana. Iya. Tapi andai kata bisa, Mas. Kita juga lulus aku. Jadi beneran Brawijaya aja. Itu aja, wis. Kita gak lulus aku. Berarti SMP sudah bisa main gitar? Sudah. Ngamen? Lah, SMP atau SMA? SMP. SMP menuju SMA, ya itu SMP. Kelas 2 SMP itu udah ngamen saya. Tapi kan ngamennya antar desa. Jadi saya selalu pakai ilmu mapping kalau sekarang ya. Rek, desa sana aja. Kenapa? Habis panen. Habis panen, wow, petaninya kaya-kaya. Jadi sekali genjreng itu 500. Di era itu kan 500 rupiah udah bisa rokok sebungkus. Iya, betul. Pulang udah bawa 5.000, bawa 10.000. Wow, gitu. Itu dari desa ke desa. Nah, dari desa ke desa itu kan perjalanannya ekstrim. Jalan yang makadam, lewat hutan jati. Kalau hujan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak gitu. Tapi itu yang membentuk saya mungkin. Kondisi ekstrim itu. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa saya akhirnya memilih musik. Jadi sampai detik ini pun kok bisa ya saya bisa sampai di titik ini. Karena bapak ibu, saudara, lingkungan itu nggak mendukung untuk saya bisa berproses menjadi hari ini gitu. Saya nggak tahu itu. Itu terbentuknya waktu di Unibro atau makin matang maksudnya? Kalau akhirnya suatu hari saya di Malang, itulah kenapa saya sampai hari ini menyatakan bahwa Iksan Skuter dari Malang. Ya. Karena memang Malang lah yang melahirkan saya untuk kemudian, wah kelihatannya oke nih. Andai kata musik ini dijadikan sesuatu yang serius dalam berkarir itu. Waktu kuliah? Waktu kuliah. Ada presiden tertentu yang punya keyakinan seperti itu? Saya bertemu banyak orang, musisi-musisi baru. Kemudian ada juga ketemu pengalaman-pengalaman yang makin meyakinkan saya untuk bahwa musik itu bukan hanya sekedar hobi, tapi ya bisa untuk menghidupi orang banyak, bisa untuk kita bertahan hidup dan sebagainya. Itu banyak sekali waktu itu. Makanya Malang lah yang melahirkan gitu. Meskipun Blora yang melahirkan secara rohani, jasmani gitu ya. Tapi dalam bermusik Malang. Ya udahlah. Gitu. Plus ketambahan suatu hari masuk di unit aktivitas waktu itu. Di kampus UKM band di Brawijaya. Maksudnya UKM band. Ya. Home band gitu, home band Brawijaya. Itu yang wah, saya bisa pakai gitar yang mahal tanpa harus beli gitu. Kan makin memacu untuk wah kelihatannya oke nih hidup dari musik. Itu. Akhirnya membentuk grup band. Dan sebagai gitaris kan? Gitaris. Awalnya gitaris. Mas monggo loh. Jadi gitaris. Ya jadi gitaris di kampus. Terus kemudian dari kampus itu saya punya band Top 40. Pun jadi gitaris, ngamen di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Sempat lah? Sempat, Mas. Kemudian nek Top 40-an berarti jago, Mas. Walah. Iya dong. Oh enggak, cuma klutik gitu loh. Itu sempat itu selama
selama masih kuliah dan masih di Malang waktu itu sempat kuliah main di kafe-kafe itu cukup lama lah itu, ngulik-ngulik lagu orang gitu. Itu terus setelah bosan pada titik tertentu saya, wah ini kalau golek lagu nih wong terus ngeluh aku, bosan ini. Terpikirkan untuk akhirnya membuat grup band sendiri, membawakan karya sendiri. Yang Jadi, putih itu ya. sebelum putih namanya Draft. Draft. Itu DRAF. kelihatannya makanya itu salah pilih nama. Draft. Draft. Ora dadi-dadi. Hanya belum diedit. Burung diedit. Wah, Draft. Akhirnya Draft di Malang sempat rilis beberapa album. Terus akhirnya mentok, kita akhirnya punya opsi untuk pindah ke Jakarta, jadilah Putih Band itu dengan komposisi yang sama di Putih Band. Dan waktu itu Putih Band sudah menjanjikan sebetulnya ya. Sudah menjanjikan. Rekaman 3 kali. Rekaman udah 3 album. 3 album. 3 album di Jakarta. Tapi ternyata ya serba-serbi industri musik yang profesional itu cukup membuat kita shock sebenarnya. Berarti satu grup Putih Band itu shock semua atau Shock hanya semua. sampean? Artinya kita akhirnya yang berpikir bahwa musik hanya sekedar kita punya karya, kita punya musik yang sebenarnya bahasanya kan sepele banget terlihatnya. Kita punya lagu, perform di panggung, penonton senang gitu. Ternyata kita harus menghadapi sistem yang cukup kompleks dalam hak cipta, dalam hal banyak hal lah, termasuk meng-create sebuah talent, produk industri musik yang bukan hanya karya ternyata, hanya dari packaging, dari fashion, dari attitude, dari wow, ternyata kayak industri manufaktur gitu loh. Mirip seperti industri manufaktur. Itu semuanya shock. Dan kurasa itu semua musisi-musisi yang dari daerah ke Jakarta, kurasa menghadapi shock yang sama mungkin. Tapi akhirnya shocknya Mas Iksan memutuskan untuk keluar. Iya. Atau bubar sih Putih Band itu? Jadi kalau dia ngomong bubar itu ya nggak ada statement kita ngumpul terus, "Rek, ayo buyar," nggak ada. Nggak ada. Tapi memang keadaan yang akhirnya membuat kita melipir. Kalau lagu itu fade out, melipir alon-alon gitu. Karena udah kita satu kontrak dengan label waktu itu udah selesai. Kita dikontrak 5 tahun, sudah selesai. Udah selesai untuk menyelesaikan 3 album. 3 album. Kemudian setelah kontrak selesai, kita udah ada di fase udah punya istri, udah apa gitu. Sehingga bicaranya ideologi perut. Oke. Semua bicara ideologi perut. Akhirnya semua fade out. Tidak ada kalimat buyar sampai hari ini. Sampai hari ini. Melipir dari Putih Band. Melipir. Akhirnya Putih tadi mendeklarasikan, wes sekarang. Maka tahun 2010 sampai 2012 itu tahun-tahun 2 tahun yang cukup gelap bagi saya. Mas, saya mau tanya dulu. Waktu di Putih Band berarti hijrah ke Jakarta? Iya. Oh. Kurang lebih 8 tahun saya ada di, meskipun saya kontrakannya di Depok ya, tapi aktivitas mobilitas saya kan di Jakarta. Itu Artis ibu kota. Artis ibu kota. Mulai numpak bis. Ganti duit. Ki artis cap opo gitu kan. Maksudnya? Iya. Iya. Bahkan makanya saya pribadi banyak shock soal ternyata gemerlap itu ya nggak seperti yang kita kira gitu. Saya sempat di Jakarta itu jadi tukang cat gitu. Hanya untuk survive, iya. Ngecat. Padahal mengeluarkan 3 album. Itu lagu tuh udah booming. Udah. Tapi ya saya harus gimana caranya tetap survive kan. Jadi tukang cat. Ngecat rumah orang, gambar, mural gitu. Karena saya bisa, ya lumayan lah. Ya serba bisa kalau itu. Terpaksa soalnya. Terpaksa gambar. Pokoknya apapun waktu itu untuk bisa survive. Tapi ya 2010, 2012 itu tahu fase-fase gelap. Sampai keluarga juga dibawa ke Jakarta? Saya nikah tahun 2010. Waktu itu sempat di Jakarta. Lalu istri waktu itu sempat keguguran. Akhirnya memutuskan untuk balik ke Bandung. Istri saya orang Bandung, jadi balik ke Bandung. Jadi saya akhirnya jarak jauh. Itu jarak jauh. Intinya hampir sendiri kehidupan, bambong gitu, bambong. Istri di mana tuh gitu.
Nah itu sampai akhirnya 2012 itu tahun-tahun yang benar-benar penentuan. Ya udah ini saya lanjut bermusik atau tidak gitu. Karena sempat saya itu sudah kemana-mana 2010 2012 bawa kurikulum vitae Mas. Oh akhirnya Akhirnya SH-nya mau tak pakai itu. Pulang itu bawa transkrip nilai, legalisir ijazah, legalisir itu. Udah bikin kurikulum apa CV. Kemana-mana tak tawarkan. Kok gak masuk? Itu satu. Kedua itu ya ketika saya di posisi sulit, keadaan itu membalikkan lagi ke arah musik. Punya uang lagi, survive lagi. Kere nemen nih, ngelamar lagi ya. Nggak diterima, dibalikin lagi. Cara membalikkannya misalnya dengan? Tiba-tiba ada proyek, aransemen, proyek, ada yang butuh lagu. Intinya proyek-proyek jangka pendek lah, yang lumayan untuk bertahan. Sampai akhirnya saya itu pasrah, mungkin bahasanya pasrah ya. Oh mungkin ya memang takdir saya harus di musik. Karena saya ngelamar jadi krunya Wali aja ditolak gitu. Pernah, Bener. Iya, bener itu. Saya pernah ngelamar jadi krunya Wali. Yang pada saat itu Wali Band itu openingnya Putih Band gitu. Oh. Tapi wala-wali zaman, saya harus ngelamar jadi krune. Gak apa-apa wis, tak lakoni rek. Asalkan saya bisa hidup dari musik. Ditolak. Wah ciloko ya. Ya apa iki? Mungkin minder, Wali Bandnya minder. Tapi nggak tahu ya, ini pokoknya wah janganlah. Wah ya udahlah. Akhirnya 2012 memberanikan diri untuk ya udahlah. Saya bermusik saja gitu. Itu pun setelah ngobrol sama istri yang, Bu, kalau kamu mengizinkan, mulai besok aku nggak mau main musik, nggak mau Putih Band, nggak mau Iksan Skuter, waktu itu masih wacana, belum konkret, nggak mau musik-musikan. Oke. Kalau kamu mengizinkan hari ini, mulai besok aku gantung gitar. Kata istri, jangan. Loh, ciloko iki. Istriku menolak. Jangan. Oh, tetap aja. Waduh, gimana? Aku masih meyakinkan kalau di musik aku tuh nggak bisa ngasih rezeki, nggak bisa ngasih nafkah. Ya musik aja nggak apa-apa terus. Aduh ya boy, wah itu. Akhirnya muncullah album 1. Album 1 Iksan Skuter. Ya. Itu sudah memutuskan balik ke Malang? Belum. Belum. 2012. Oh berarti Iksan Skuter itu artis ibu kota? Procotnya di ibu kota, di ibu kota. Di Pasar Minggu, di Pejaten. Di Gang Arab itu. Kita ngontrak lah di situ. Procotnya di situ 2012. Lalu 2013 album kedua. Nah itu mulai udah tahun gelap, itu nyungsep. Waktu itu 2012, siapa sih orang mau mendengarkan musik folk itu? Ya. Satu, yang kedua tematik dengan seperti itu siapa orang mendengarkan? Kurasa memang itu pilihan yang aneh dan berat, berisiko tinggi. Tapi album 2 saya memberanikan diri, tetap aja. Ya ini aku nyaman dengan konsep musik ini, maka apa salahnya? Muncullah album 2. Semakin nggak ada job, makin amsong. Sudah nggak ada job, amsong, kontrakan. Nggak bisa ngechat. Nggak bisa ngechat, kontrakan telat bayar, motor hilang. Motornya waktu itu motor skuter. Jepang. Belum skuter. Ya. Dulu punya Vespa terus tak jual. Karena posisi di Jakarta, mikir saya kan wah macet apa, akhirnya memilih untuk motor baru, motor Jepang. Hilang. Wah di saat hilang itu kayak oh mungkin sepertinya saya udah nggak cocok di Jakarta. Sepertinya harus ada plan B ini. Sepertinya pasukan Mojopahit Kocar Kacir ini. Kita ikut ditarik mundur Singosari. Balik ke kampung kan Singosari. Akhirnya saya memilih untuk 2013 akhir itu balik lagi ke Malang. Pertanyaannya kok nggak ke Blora misalnya. Ya untuk karir musik ya Amit Sewu ya Blora gitu lebih riskan lagi gitu. Akhirnya saya memilih ke Malang karena ya saya sudah familiar dengan kota ini.
tahu ekosistemnya lah. ekosistemnya tahu dan lain sebagainya. Akhirnya 2013 akhir persiapan untuk balik ke Malang. 2014 saya fix balik Malang lagi. Lahir album ketiga dan sampai sekarang. Itu keluarga langsung ikut ke Malang? Enggak, Berarti sendirian? Bambong style pokoknya, senunu truk, segitulah ibaratnya. Nah, akhirnya karena di sini musik juga belum jalan dan sebagainya, akhirnya sempat saya sama teman-teman bikin warung kopi. Warung Serawung. Yang bertahan 5 tahun, pas kondisi pandemi, sampai hari ini tutup dulu. Musimnya bangkrut Mas, jadi kudu bangkrut. Trennya Mas bangkrut, ya wis wae melok bangkrut kan. Tapi ini pandemi sepertinya sudah mulai hampir berakhir ya. Kopi Serawung mau dibuka lagi. Rencana gitu. Warung Cuma Serawung. ya memang kita kan di sini apa ya, nggak punya tempat sendiri Mas. Akhirnya cari-cari lokasi. Itu belum ada yang srek satu, yang kedua harganya yang kos produksinya tinggi. Memang. Akhirnya ya kita bergerak. Saya 4 kali mendirikan warung. Peng papat Mas. Dan Bangkrut kabeh. semua. Bukan karena pandemi. Loh. Oh, trennya ngono. Jadi tren dunia itu bangkrut sekarang. Gak apa-apa. Itu bukan kegagalan. Itu tren. Kenapa bangkrut Mas? Salah marketing. Oh enggak. Apa? Itu tren. Lagi trennya bangkrut Mas. Oh, 4 kali? 4 kali. Bahkan mungkin 5 kali. Oh. Iya, memang. Karena ada satu warung dan di rebranding. Gagal di rebranding. Nggak sempat tak hitung itu. Jadi kalau misalnya ini ya 5 kali lah. Konon menurut cuap-cuapnya para motivator, ini apa? Habiskan kegagalanmu. Oke. Oh, gagal betul. Loh, saya pun sepakat akhirnya ternyata kalau ngomong musik itu saya sering sharing sama teman-teman sesama musisi gitu. Gagal itu wajib bagi saya. Jadi kalau bikin album lalu nggak ada yang mendengarkan, itu keren menurut saya. Karena saya masyarakat belum bisa menerima. Saya kan pernah ada di fase itu gitu. Jadi kalau kita bikin album lalu nggak booming, kita untuk bikin album selanjutnya nggak ada beban. Beda kasus waktu saya Putih Band, album 1 sampai mati, semua orang bernyanyi, lalu bikin album kedua, jancuk itu beban banget. Bikin lagu kok nggak enak kayak kemarin ya. Dan kayak ada kutukan album pertama gitu. Mungkin ada lah istilah itu, kutukan album. Jadi di saat album booming, album berapa? 1, wah ciloko ya. Aku kemarin pas di Silampoko juga tanya gitu, 7 tahun ini nggak selesai-selesai, apakah album pertama terlalu bagus? Nah, semisal. Jadi akhirnya saya bilang, jadi kalau bikin album nggak booming, bersyukurlah. Karena kita nggak punya beban masa lalu. Bikin lagi. Sampai pada satu titik, orang ngeh, entah itu di album 6, 7 atau berapa ya. Booming, ada keberuntungan yang datang. Kurasa itu kita ada di fase yang sudah saatnya memang booming. Dan itu fase yang matang. Kalau tadi kan udah mulai balik terus mengeluarkan album-album selanjutnya. Nah mulai terlihat semburat merah harapan gitu. Itu album 6 Mas. Album 6. Oh ya lumayan ini ya. Kan tadi 3 album. Berarti kan hampir tiap tahun ya. Iya. Kalau Putih sendiri termasuk draft lah ya. Itu kan udah 5 album. Terus ya 5 album. Enggak yang Iksan Skuter? Yang Iksan Skuter sekarang? Enggak, kalau sekarang 13 kan? Ini mau 16. Harus salah golek data berarti. Bikin album biar kayak orang-orang. Nah, maksudku yang Iksan Skuter tadi kan album ketiga udah mulai di Malang nih. Ya, betul. Nah, mulai terlihat ini kayaknya ada harapan hidup dari musik nih. Itu album 6, Mas. Album 6-nya Iksan Skuter. Album 6-nya Iksan Skuter. Baru track, ibarat kita naik gunung, tracknya baru ketemu nih. Itu terlihat dari misalnya apa? Pendengar yang naik. Yang paling gampang waktu itu bukan pendengar, karena pendengar bukan ukuran orang ngejar off air kan. Jadi makin banyak undangan. Kampus,
Terus yang paling mengagetkan tuh mulai ada undangan pensi misal. Oh. Karena udah loh kok masuk pensi, kok masuk SMA gitu. Itu udah wah kelihatannya grafiknya oke nih. Gitu. Tapi Iksan Skuter secara pribadi itu kalau saya ya aware-nya itu 2016 memang. Nah, ada ya di Yang tahun-tahun ikut itu. aksi-aksi apa ya di Jakarta, aksi anti korupsi. Iya, di Jogja sering mau Di Jogja juga sering. Jogja. Tapi yang terkenal sebenarnya yang di Jakarta karena di demo-demo di Oh, itu KPK. Itu video yang rekam saya sampai sekarang nggak tahu siapa. Oh. Pokoknya waktu itu adalah perform pertama kali Iksan Skuter. Pertama kali album udah ada tuh, tapi belum ada undangan. Sampai suatu hari ada temen dari ICW terus ngontak, Mbak Ilin namanya. Itu sorry album ke berapa? Satu. 2012 itu. Oh, album satu itu Partai Anjing. Betul. Oh. Itu padahal album udah ada, tapi ya saya sadar resiko siapa yang mau ngundang lagu yang ternyata ada undangan. Mas mau nggak main? Mau Mbak. Di mana Mbak? Besok ya. Oh besok, acara apa? Kita bikin aksi di Bundaran HI. Terus, wah nanti mainnya di pick up. Kita menyiapkan sound system apa. Bener. Wah, oke wes, lo nggak ada job kok. Itu 2000 berapa? 2012 Mas, kalau nggak salah itu. 2012 akhir itu. Desember, hari anti korupsi dan waktu itu memang ada momen yang cukup oke lah apa ya, cukup mendebarkan di saat itu. Itu Cicak Buaya Betul. atau satunya lagi ya? Betul. Cicak Cicak Buaya ya. Yang ada pasukan tidak berseragam di sekitaran KPK waktu itu. Nah, itu ada aksi. Nah, maka itu perform pertama kali Iksan Skuter. Saya pun bingung, ini bawain lagu apa? Saya harus bagaimana? Karena biasanya pakai band. Saya harus sendirian menghadapi massa yang tiba-tiba langsung ribuan gitu. Betul. Wah, edan nih aku. Dan semua menyanyi dengan antusias. Karena gimmicknya gampang kan. Ya. Anjing. Pokoknya anjing gitu. Oh iya bener juga. Itu pertama kali dan itu momen ya pembuktian oh ternyata saya bisa ya gitu. Membuktikan ke diri saya sendiri terutama. Ternyata bisa ya. Ternyata asik juga. Dari band kemudian saya menjadi solois menghadapi massa sendirian di atas panggung itu. Oke juga ini, tantangan oke. Intermezzo. Akhirnya hampir 20 tahun Partai Anjingnya kebentuk. Ini mau bikin DPC saya. Tapi nggak masuk ini proses verifikasi. KPU nggak masuk. Tapi berhasilnya berarti di Tanah Malang ya? Iya, saya akhirnya balik lagi ke Malang. Kemudian mulai muncul harapan-harapan itu sampai hari ini. Dan ada karena saya udah lama di kota ini dengan berbagai macam cerita dan apapun soal musik di kota Malang, saya pun ingin membuktikan kenapa sih kok musisi harus ke Jakarta gitu. Kenapa Kak? Kita idealnya sih masing-masing kota punya talent, punya seniman musik yang memang ya dia lahir dalam berkesenian, makan, tidur, minum, beraktivitas, mendapatkan ide, workshop, membuat produk ya seharusnya idealnya menurut saya ya harus rata sehingga tidak tersentral di Jakarta. Kenapa? Karena saya pernah ada di fase itu yang mengira Jakarta adalah solusi. Iya. Ternyata sampai sana ya enggak juga. Ngecat juga. Nah, akhirnya termasuk pembuktian ke diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan aku hidup bermusik, berindustri musik bukan di Jakarta, tapi gimana caranya kita bisa membuktikan ya kita bisa didengarkan orang mana-mana gitu. Makanya itu pembuktian itu. Dulu agak flashback, kenapa milihnya skuter? Ya selain Jadi tadi saya gimmicknya sedikit iya, kurang terkenal, tapi kan ya itu. Tapi itu benar itu. Benar ya? Benar itu. Benar. Oh. Jadi saya waktu di Jakarta, balik lagi flashback ke semua di Jakarta itu, saya punya teman namanya Mas Tri. Dia orang kerja di label. Dia tahu kondisiku, karena aku seorang songwriter, dia sering berhubungan dengan songwriter, dia kerja di label, meskipun bukan label yang menaungi band saya, tapi saya punya hubungan baik.
Nah, itu setiap kali saya nggak punya uang dikasih uang. Oh ya, Iya, selalu saja ada orang baik. baik ya. Iya. Itu. Nendi, Depok Mas. Dia lokasinya Tanah Abang. Naik motor dari Depok ke Tanah Abang. Mangan. Oh, diajak ngobrol industri. Terus waktu pulang tuh, sangoni. Dikasih uang. Meskipun nggak seberapa, tapi itu sangat berharga waktu itu. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan bikin, niat lah aku bikin solois aja lah. Aku bikin band juga gagal. Mas, aku pengen punya niat bikin proyek solo. Kira-kira apa ya yang cocok dari aku gitu. Karena aku nggak pintar membuat nama panggung. Tapi genre folk sudah dipilih. Sudah saya pilih. Oke. Nah, akhirnya kenapa dia temanku itu orang label nggak tertarik dengan produk karena ya folk dengan tematik seperti itu. Di era itu cinta mendayu-dayu gitu. Ya wis nganu aja wis jenengmu Iksan Skuter. Kok skuter Mas? Seniman kurang terkenal. Pas. Sip ya. Ya udah dikasih nama itu. Tapi sampean sendiri memang suka skuter kan? Iya. Basic saya penyuka motor skuter gitu. Jadi pas kayaknya, tapi dengan bahwa itu ada sebuah singkatan yang itu memang benar ya. Wah, apik gitu. Bagiku itu wah apik ini. Iya, berarti sekarang udah nggak relevan. Tetap Mas kurang terkenal. Ada banyak tetanggaku nggak tahu nggak apa-apa. Kurang itu menurutku pas lah. Pas. Orang kan menyerangnya segmen menengah ke atas, menengah ke bawah. Kalau saya menengah ke samping. Trik marketing baru. Melebar. Orang kan mengerucut. Dari Kita mulai melebar. pensi sampai ke art. Pensi, Acara seni. pondok pesantren, LSM. NGO, LSM, acara-acara pemerintahan. Ono kabeh pokoknya. Acara ngibur gento sampai yai gitu. Apa ya? Tapi itu cukup menjadi teori baru, hal baru. Karena saya lama di industri musik, di mana strategi marketing biasanya hanya mengerucut pada market tertentu. Ternyata dengan gaya bermain musik seperti ini, kok aku hari ini ada di pondok, besok ada di acara aksi, yang jomplang gitu. Ternyata musik itu tidak melulu soal teori yang dipatenkan lalu kita harus mengikuti. Berarti kita kelihatannya kita bisa membuat strategi sendiri asalkan yakin dan konsisten menurut saya gitu. Nah, soal produktivitas gimana nih? Hampir setiap tahun mengeluarkan album dan kayaknya hanya ada satu grup di Indonesia yang konsisten seperti itu, namanya Slank. Slank, betul. Iya. Slank tiap tahun. Tiap tahun. Betul. Dan ini sekarang Iksan Skuter setiap tahun. Iya. Malah aku salah mau, tapi album 13 ternyata album 16. Mau 16. Apa Mas? Ya balik lagi ke tugas ya. Menurut saya ya tugas saya seorang seniman musik ya harus melahirkan karya seni musik. Oke. Tanpa harus terpengaruh oleh sistem industri yang industri sekarang trennya lagi rilis single, rilis EP atau apa. Itu kan baru menurut saya. Dalam kacamata analisa saya itu hal baru. Setahu saya lahir bisa menikmati musik SMP itu kan. Itu semua musisi kalau bikin sesuatu ya album. Satu. Yang kedua mereka mau laku nggak laku kayak tugasnya seniman musik yang bikin karya musik. Iya, masalahnya adalah kenapa bisa setiap tahun? Kan sangat produktif itu untuk musisi Indonesia. Kurasa itu ideal menurut saya, Mas. Oh gitu. Karena lihat aja. Atau memang ini ya, mungkin ada kayak kreativitas itu kan kayak sebagian orang mendefinisikan kayak berak. Kalau tidak saya keluarkan, jadi penyakit. Ini gitu. akhirnya menjadi kebutuhan. Oh. Kebutuhan rohani saya.
Sama kayak saya soalnya Mas, dalam hal buku. Buku. Saya setiap tahun harus mengeluarkan buku. Bener. Jadi mungkin frekuensinya sama lah ya, spiritnya sama. Saya habis bikin album. Ini kan album 16 sudah jadi. Tadi dalam perjalanan ada sesuatu yang saya lihat, kayak ini harus terdokumentasikan. Oke. Tapi kan waktu saya, waduh kok gak masuk album kemarin ya? Maksudnya yang mau rilis ya. Tapi udah jadi, proses mixing master udah jadi. Maka unek-unek kebutuhan yang harus keluar itu kayak nggak bisa ditahan. Maka album baru udah rilis. Saya tahun ini kan 3 album nih yang saya rilis. Loh, tahun ini? Tahun ini 3 album ini. Gara-gara tadi ada momen yang harus terekam, terdokumentasi lewat karya yang harus saya ceritakan. Kenapa enggak satu album dulu terus yang 2 disimpan tahun depan? Nanti kebanyakan numpuk ya? Mas. Libido. Ya. Gairah. Kudu muncrat iki. Ya. Nah, sampai akhirnya saya itu juga akhirnya kalau mau rilis atau apa sering ngobrol sama manajemen soal rek aku ayo nggak album sik mas. Kan kemarin belum mas. Tapi ini wah. Akhirnya manajemen sering kewalahan soal itu. Sisi buruknya mungkin ya orang pendengar tidak akan fokus. Tapi saya meyakini bahwa semua karya pasti ada pendengarnya. Karya tulis, karya apapun pasti ada marketnya. Ada yang ibaratnya karya bagi saya kan anak yang suatu hari anak itu pasti nongkrong kemana gitu. Dan resiko yang lain adalah kalau pentas sering lupa lirik. Pasti. Itu fardu ain. Itu fardu ain. Ada yang request lagu sendiri, nggak hafal kamu gitu. Itu sering dan saya vulgar aja, nggak hafal. Kalau mau kamu yang nyanyi ya bilang. Karena saya nggak hafal. Bukan gimmick atau apa, memang nggak hafal. Tapi kalau saya petani gitu ya. Sebagian besar lirik-lirik Mas Iksan ini kan kalau nggak soal keluarga, bapak, ibu, kampung halaman, lingkungan, pertemanan, gitu. Itu dan yang paling banyak juga itu adalah soal petani. Iya. Kenapa? Ya saya orang desa. Oh kalau saya dengerin lagu petani itu merinding ya. Ya kita mungkin sama mas ya geografisnya di Blora itu kan sebelum isu-isu petani atau ya saya lahir di sebuah desa yang kanan kiri depan belakang itu depan hutan belakang sawah. Persis. Ya. Maksud saya ya saya lahir di sebuah kondisi yang seperti itu dan itu mungkin menjadi apa ya yang tanpa saya sadari, alam bawah sadar saya mengarah untuk melihat kondisi petani sekarang itu kayak, jadi ada kegelisahan yang besar banget soal itu. Karena saya lahir kecil itu melihat orang bajak di sawah, saya bermain di sawah, terus saya makin besar, makin kesini dengan regulasi apa gitu, banyak kegelisahan. Kok jadi gini gitu. Itu alam bawah sadar tanpa harus melihat kasus tertentu ya sebenarnya. Sebenarnya. Nah, walaupun kadang-kadang ya itu kontekstual. Misalnya saya ketika hingga pabrik datang itu kan saya terus teringat sesuatu yang betul. Ya dekatlah dalam kehidupan saya gitu. Dekat juga dengan saya gitu. Yang jadi lagu itu ada, pas ada itu, ada sebuah kejadian besar. Dan kebetulan melibatkan sedulur sikap. Iya kan? Kan? Jadi kok match, saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Tapi terlepas dari itu semua, kan lagu-lagu saya banyak yang menyinggung soal isu-isu. Bahkan lahan, soal lahan pertanian. Karena balik lagi saya orang desa yang saya melihat sempat menyaksikan kondisi petani yang memang cukup ideal lah menurut saya. Ideal. Tapi semakin kesini makin profesi itu semakin tidak dikenal gitu. Bahkan sampai hari ini cita-cita saya ingin menjadi seorang petani gitu. Saya harus punya lahan, saya harus bisa menggarapnya sendiri. Karena
Ya saya bayi procot delok endut ya. Endut itu lumpur. Lumpur. Bayi procot melihat lumpur, bagaimana petani dengan Dan step-stepnya. anak kecil di sana itu masih main endut tadi itu. Nah, makanya saya sering ke sini, Ah, sering sama anak saya juga. Dalam hati saya itu masih bersyukur anak saya masih bisa melihat beningnya mata air. Iya. Sebagai ini supaya dapat konteksnya Iya. ya, kami diminta venue-nya ada di satu lokasi yang bahkan mobil pun nggak bisa masuk. Tapi nggak bisa masuk. Terus ada sumber mata air dan masih banyak anak-anak yang bermain mancing Iya. ikan, mencari ikan, main endut. Makanya saya menyukai tempat ini karena ini ideal buat tumbuh kembang anak misal. Ya dia akhirnya mau kayak anak saya ke sini, dia akhirnya tahu, oh mata air itu sebening itu. Jika suatu hari kau melihat sungai yang keruh, mungkin itu udah banyak faktor. Ya. Tapi dia sudah tahu. Anda beruntung, Anda beruntung. Anak saya masih bersyukur. Wah, anak-anakku masih bisa menyaksikan air yang bening. Saya yang gagal. Karena saya hidup di perumahan di Jogja. Oh, Dan sawah di sekitar perumahan saya adalah sawah yang anak saya tahu suatu saat akan jadi rumah. nah pun sama mas. Nah, Ini kan ya pembangunan ya, sebuah hal yang pasti. Gitu. iya. Hal yang membuat saya akhirnya berpikir saya suatu hari harus punya sawah atau tanah garapan untuk saya menjadi manusia, gitu, menanam. Karena ada celetukan anak saya yang sama. Anak saya nyeletuk dalam perjalanan, karena kan sering saya ajak ke sini. Mandi juga ya? Mandi. Oh. Tak biarin, wah kecek mana gitu. Suatu hari lewat sebuah sawah itu, sudah mulai dikaping-kaping. Kok jadi rumah? Nanti orang makan apa ya? Gitu. Betul. Wah itu rasanya kok dikaploki ya. Gitu. Itu semakin membuat saya suatu hari saya harus punya sawah. Ya balik lagi ya, saya dulu anak desa yang saya familiar dengan itu. Makanya isu-isu yang saya angkat sebenarnya bukan isu, yaitu kegelisahan saya pribadi lalu saya tuangkan. Tidak berarti ingin terlihat politis gitu, Tidak. enggak ya. Memang bawah sadar dan pengalaman pribadi. Pribadi, Atau makanya pengalaman pribadi yang mengendap dalam bawah Betul. sadar kita. ada kegelisahan banyak. Makanya nggak jauh dari pertanian agraria yang lahan. Saya kecil lihat luas kayak gitu tiba-tiba, nah itu terus makin kesini makin oh iya ya aku wis tuwek ya gitu. Semakin menep istilahnya ya. Banyak hal yang akhirnya harus punya trik untuk tidak terlihat vulgar, tapi intinya sama. Tapi itu semua soal kegelisahan individu. Iya. Makanya saya termasuk orang yang kalau soal isu pertanian itu agak sensitif. Ya. Iya. Saya dibilang pembela petani tembakau atau apa, saya enggak. Iya. Oh sempat aja rame itu. Wah, Iya. saya dari dulu memang begitu dan bukan hanya petani tembakau. Benar. petani Saya pun nggak mas misal tudingan gini mas. Wah ini menjual isu. Gitu. Terus saya bilang, isu apa yang tak jual? Terus keuntunganku apa menjual isu? Betul. Karena ya saya tadi, aku ya arek desa. Aku bayi procot sampai tua itu ada di kondisi yang seperti itu. Dan aku menceritakan pengalamanku lewat musik. Saya Kok itu pas gitu. Saya itu paling sakit hati misalnya kalau orang kan yang ngomong itu nggak pernah tahu dunia pertanian, susahnya menjadi petani. Terus ngomongin seolah-olah alih produk Ya, atau alih ya. apapun itu lah kalau rokok itu ada cengkehnya. Cengkeh itu investasinya seorang petani itu minimal 10 tahun. Iya, Terus disuruh nebang. iya. Itu kan tolol sekali. Iya. Dan satu-satunya isu yang mengandung unsur anti dan terlembaga kan cuma itu kelihatannya ya. Iya, ya hanya anti rokok aja, yang lain nggak ada. Tapi Cuman kalau saya dibilang
membela pabrikan loh. Ini orang nggak paham. Yang Iya. namanya industri itu bukan pabrik. Pabrik itu hanya satu Iya. satu mata rantai aja. Iya. Yang namanya industri ya dari hulu. Ya sama Hulu musik hilir, lah. sama. Ya, Nah. musik kan orang mengiranya vokalis, padahal ekosistemnya. Itu kan kenapa juga gini Mas. Kenapa isu petani? Selain satu tadi. Kedua itu kurasa nasib petani sama musisi itu menurut saya itu mirip. Produknya itu tiap detik bahkan 0, sekian detik pasti diakses. Hmm. Siapa yang manusia mana yang tidak mengakses produk pertanian? Atau manusia mana yang hari ini tidak mengakses produk industri musik? Kemana-mana mendengarkan musik. Ya. Tapi di kacamata sosial perannya tidak ada. Ya. Ditiadakan, entah gara-gara ini itu. Yang kedua, yang ketiga tadi produknya selalu diakses. Yang kedua ditiadakan. Yang ketiga penghargaannya sangat minim. Jadi terus saya secara ibarat lah, saya pun menanam hari ini. Oh, ya. Bedanya kalau petani menanam benih, lalu terlihat materialnya, ada tomat, ada apa. Kalau saya menanam karya, yang bisa saya rasakan itu album 2012, boomingnya loh 2019. Artinya mungkin petani cengkeh, mungkin saya setara dengan petani cengkeh gitu. Yang kurang lebih saya harus berinvestasi, mengeluarkan energi, tenaga, merawat. Betul, betul. Untuk lalu itu tumbuh dan mungkin ada hasilnya sedikit Iya. banyak. Iya. Jadi saya punya filosofi yang punya pandangan soal mungkin saya juga seorang petani. Iya. Bedanya yang saya tanam adalah karya. Ya, karya yang mungkin mirip-mirip dengan karya untuk pohon durian. Betul, pohon karena cengkeh organik. yang agak-agak lama lah ya. Dan organik, tidak memakai pupuk Ya. itu kimia. Saya benar-benar pupuk teletong, telek, wedus. Saya lahir dan bertahan hari ini itu ya dari itu. Maka kondisi-kondisi terburuk, misal pandemi itu saya nggak kaget sebenarnya. Begitu. Karena ya saya bilang ke teman-teman, kita punya satu kelebihan. Adalah kita itu udah terbiasa melarat. Seorang kaget. Nggak kaget. Di bawah itu sudah nggak ada lagi. Iya, kita itu udah terbiasa melarat. Kita tuh, masa kita kaget sih? Apakah kita lupa? Tahun 2015-an itu benar-benar seperti pandemi. Ya nggak ada job kok. Kok kita menjadi kaget? Nggak usah kaget, kurasa. Dan seharusnya selayaknya ya kita seperti biasa. Bikin album, bikin aja. Bikin tour, bikin aja. Bikin tour, bikin aja gitu. Kurasa apa yang membuat pandemi itu kayak banyak orang shock, tapi buat saya pribadi, saya udah sangat terbiasa untuk tiba-tiba nggak ada job itu sangat terbiasa. Jadi nggak ada perubahan mental, nggak ada itu. Ya bikin album, mau bikin apa bikin. Masalah laku nggak laku urusan Tuhan. Sering gitu. Sampai hari ini. Kalau lagu-lagu yang soal bapak tuh, Mas, Nah, itu juga bikin apa ya, bikin merinding lah. Karena Iya. relasi seorang anak laki-laki dan bapaknya itu kayaknya hampir sebagian mirip kayak gitu ya. iya. Kasih sayangnya nggak terekspresikan dengan baik Benar. gitu ya. Tapi kita cinta. Bener. Suatu hari saya punya anak itu. Saya sangat rewet karena anak saya udah lahir di Bandung waktu itu. Saya masih keliling untuk mencari link rezeki dan sebagainya. Sehingga saya secara efektif itu hampir jarang ketemu anak. Nah, ketika jarak jauh itu saya kan tiap hari mesti telepon istri. Yang pertama kali saya tanyakan adalah anakku lagi apa, udah bisa apa, gitu kan. Terus sampai istri, wah yang ditanyain anaknya terus, aku enggak gitu kan, ungkapan sesaat. Terus aku kayak sadar, jangan-jangan ibuku yang hampir tiap kali telepon, Le sudah makan, Le kamu di mana, Le kamu ini, Le kamu itu. Jangan-jangan ini yang nyuruh bapak. Dan kurasa seperti itu. Dan ternyata benar,
bapakku ya sangat cerewet. Tapi dia susah mengekspresikan. Setelah aku punya anak, makin besar pun sama. Saya bisa memeluk erat bapak saya itu baru beberapa tahun belakangan. Bukan karena konflik. Iya, Kami sangat baik-baik saja. benar. Hubungan saya dengan bapak saya. Cuman seperti mirip lah. Iya. Ingin tapi ya apa Isin, sih? ya isin nih. Kalau sama ibu ya los saya. Los, benar. Rangkul-rangkulan, Iya. sungkem. Tapi kalau sama bapak itu, Iya, saya tahu bapak saya ini orang hebat, orang Iya. kuat gitu ya. iya, Dan seluruh doa-doanya itu dialirkan untuk saya. iya. Tapi mau memeluk itu rasanya Canggung sekali. ya, Nah, benar. Makanya itu anak udah lagu besar, bapak itu saya makin, oh iya ya. Pun sama. Aku sebagai seorang bapak mungkin jangan-jangan ya kayak gitu nanti gitu. Tapi ya, minimal tadi kegelisahanku, statementku soal Iksan S ayah itu sudah terdokumentasikan. Suatu hari dia pasti akan mendengar lagu itu. Dan dia pasti tahu bapaknya itu, ayahnya itu, ya itu dan ayahmu. semoga nggak canggung memeluk bapak. Iya, makanya saya biasakan dari sekarang, bro, gitu. Saya panggil bro, lagi apa bro, gitu apa. Hal-hal yang Ya. mungkin dulu nggak ada gitu, Mas. Hmm. Tapi itu saya cairkan dengan istilah, dengan guyonan, dengan banyak hal lah. Gitu. Biar jangan sampai lah kayak ayahmu dengan kakekmu gitu. Yang nggak ada konflik tapi ya tadi jadi aduh gitu, ricuh gitu. Itu. Nah, sebagai seniman panggung ini, sepertinya Mas Iksan ini nggak milih-milih panggung. Enggak, Semua bisa jadi panggung. semua adalah panggung. Nah, itu gimana tuh? Filosofinya, Balik lagi. nggak usah filosofinya. Iya, Itu balik kira-kira lagi gimana ya. tuh? Saya itu wong desa, Mas. Saya kecil itu desa saya sering kali kedatangan sirkus rombongan ketoprak. Oh, oke. Satu. Kalau tempat saya itu memang ada Betul. tempat ketoprak. Itu ada rombongan ketoprak dari Purwodadi, dari Nganjuk, ada yang wah banyak itu. Tulungagung. Tulungagung waktu itu kan, Wahyu Budoyo, Ayo, Seswa Budoyo. Seswa Gitu. Budoyo, ya. Dan saya terbiasa dengan, nah ini balik lagi alam bawah sadar. Mereka itu datang, itu bawa truk, bawa rombongan, isinya sound system, fashion, apapun, Termasuk bahan pokok. dan bahan pokok. Akhirnya itu memicu saya, balik lagi alam bawah sadar, saya sekarang itu, kita punya alat produksi sendiri. Kayak kita bikin tour gitu, ada lokasi, ada Mas. 2, ada colokan, ada Mas. Jadi kita datang bawa sound system, lighting. Kalau rigging nggak butuh karena kita kondisinya konsepnya minimalis. Jadi kita bawa sound system, bawa rigging, hanya colokan. Hanya butuh colokan. Karena tadi, mungkin idealnya kita sebagai orang seni itu ya kita nggak bisa menunggu momen, kita harus menciptakan momen. Yang kedua, zaman dulu pun tanpa ada sosmed dan sebagainya, mereka tetap bergerak di kondisi apapun, di medan tempur apapun, sikat. Penonton ada atau nggak ada, sikat. Sampai terakhir itu penonton di Solo itu 6. Oh, berarti yang di Bogor masih kalah. Menang 1 Menang level. Ini Bogor 8. supaya tahu konteksnya juga, di Bogor ditonton 8 orang. Iya. Di Solo ternyata 6. 6. Itu oke itu. Oke. Saya bilang oke karena saya merasa itulah habitat musik pop. Saya sempat aneh ketika folk sempat menggurita ya. Dia menjadi industri manufaktur gitu. Semua orang bicara folk di 3 tahun atau 4 tahun Ke belakang. Lalu di saat pandemi itu saya merasa kembali ke habitat. Bahwa musik folk dengan tematik ya kesederhanaan dan lain sebagainya, ya saya kayak dikembalikan lagi ke titik inilah habitatmu. Yang kau hanya ditonton 6, 8. Itu kan kamu. Kayak kadang itu kan kamu. Iya ya, menarik ya. Saya balik lagi ke Iksan Skuter yang belum dikenal waktu itu. Dan itu menyenangkan. Sesimpel itu ya? Iya. Enggak merasa down gitu? Enggak.
Kalau saya ya, Iya. saya malah menikmati itu kayak ya ini emang habitatnya. Folk sempat menjadi musik pop, popular art. Iya. Semua orang tahu. Saya harus perform di atas panggung ukuran berapa kali berapa, puluhan ribu. Saya menjadi orang yang merasa kesepian sebenarnya. Oh ya? Di atas panggung sebesar itu, penonton sebanyak itu. Karena bagi saya ya folk itu musik curhat ya. Yang dia butuh intensitas lirik, tematik yang memang kalau orang nggak pernah ngalami fase itu nggak akan masuk gitu. Nah pas pandemi kita tur penonton 8, 6. Tapi itu kan pas pandemi ya. Seandainya nggak pandemi ya nggak mungkin lah. Tapi perform pertama itu di Jogja Mas saya. Tur pertama. Iya ya di Saya di buku baik. Kok buku? ini saya itu Bukan di buku apa ya? bukan. Itu udah lumayan itu ya. Udah ada orang mendengarkan. Pertama itu masih album 2 saya, 2014. Saya memberanikan diri untuk tour. Karena suatu hari saya ketemu seorang musisi namanya Ari Julian. Di albumnya 40. Terus dia sampai sekarang dan kurasa dia pantas untuk disematkan gelar dia benar-benar real troubadour. Oh. Ari Julian. Kayak ini ya almarhum Leo Christie. Betul. Betul. Oh. Kalau troubadour sekarang kurasa pantas disematkan ke Ari Julian. Mhm. Dia benar-benar organik sekali itu. Oh. Nah, Itu musisi dari Lombok. Lombok ya. Berarti stay-nya di Lombok. Di Lombok. Suatu hari kita sampean menarik. Nah itu saya ketemu Ari Julian, dia waktu itu saya ketemu itu dia masih di album ke-30-an. Saya masih 2 album. Shock saya. Dan Mas Ari gini ini sama siapa Mas Tur? Sendirian. Dengan ekspresi yang energi yang bagus itu. Setelah pertemuan itu akhirnya saya memberanikan diri untuk tur sendiri. Akhirnya tur lah saya sendiri. Benar-benar sendiri? Sendiri Mas. Bawa gitar saja? Bawa gitar, ransel, merchandise. Saat dulunya perform ngelapak sih. Oke. Nggak setelah perform diperingkasi dewe. Itu sendiri. Nah, pertama kali di Jogja ada teman yang bantu. Jadi yang nonton itu ya dia yang nganterin saya itu. Jadi saya nunut gitu Jogja. Terus saatnya untuk ke venue diantar teman saya. Ternyata di venue ya nggak ada orang gitu. Ya teman saya yang nonton. Ya terima kasih buat masnya yang mengantar saya. Oh berarti Jogja lebih parah dari Solo? Itu tahun 2014. Nah. Oh itu yang paling, jadi penonton saya 1 itu. Yang besoknya ada perform lagi di Jogja 2 tempat. Satunya 2. Lumayan. Tapi nah makanya waktu saya balik ke era sekarang yang pandemi kayak gini, tanda petik saya merasa bersyukur bahwa ya itu habitat saya. Popularitas bagiku kan hanya momen kan kadang. Ada industri besar yang kita tidak pernah tahu. Motif apa yang membuat folk tiba-tiba booming. Saya kan aneh juga, folk tiba-tiba menjadi popular art. Semua orang bicara folk. Meskipun tematiknya beragam ya. Tapi folk benar-benar menjadi raja panggung. Dan itu folk ini ya, wow ya. Di sisi lain wow ya, di sisi lain aneh ya. Saya pribadi. Nah, pas pandemi, kembali lagi kita. Penonton 100 di sebuah tempat yang nggak terlalu besar. Seperti kalau ngomong folk di Eropa pun sama. Dia main dari kafe-kafe. Dia bercerita, menuturkan pengalamannya. Rasa itu habitatnya. Dan itu asik gitu. Itu menemukan keasikan di situ. Iya. Namanya habitat yaitu saya lebih menyukai ditonton penonton yang segelintir itu. Tetapi dia intens dengan lirik, intens dengan tema. Dia tahu apa yang saya rasakan dibandingkan dengan penonton puluhan ribuan gitu. Yang dia hanya tahu 1-2 lagu yang populer.
Selebihnya aku bunuh diri di atas panggung sebenarnya. Mungkin nggak hanya aku ya, mungkin di musisi-musisi lain pun sama. 1-2 lagu yang booming. Selebihnya nggak tahu itu. Aku bicara soal lagu ini. Lagu ini basicnya dari cerita yang cukup tragis misalnya. Orang tahunya kan wah. Tapi kalau di tempat yang intim itu dia tahu apa yang aku maksud. Kurasa aku ketemu teman ngobrol yang asik lah kasarnya. Itu pada saat pandemi. Wow. Dan termasuk kalau peluncuran album maupun pementasan anggaplah penting gitu juga selalu dikemas dengan sederhana ya. Iya, Ihsan Mas. Skuter. Iya. Kenapa? Padahal udah punya fans banyak, sudah makin terkenal. Mungkin Mas. Saya itu udah capek dengan industri. Industri yang di Jakarta waktu itu. Bukannya di labelku. Semua industri musik di Jakarta waktu itu kan musisi kalau terkenal harus ini. Harus itu. Sampai satu hari aku nggak bisa hidup di pakem itu. Aku menyukai ya ini star, bintang atau apa. Itu kan hanya ada di atas panggung. Ketika dia turun panggung, jebret dia adalah manusia. Titik. Tidak kurang dan tidak lebih. Ya. Maka selain manusia. Berarti mirip pemain tobong itu. Iya, ketoprak. Dia hanya saya di atas panggung ya badut. Saya harus menghibur. Saya harus bisa membuat orang menangis. Saya harus bisa membuat orang tiba-tiba habis menangis tertawa atau melakukan kegilaan entah apa. Tapi ketika saya turun panggung, meskipun levelnya hanya kurang 40 cm, turun cepret. Sama udah. Sama. Nggak ada yang kurang dan nggak ada lebih. Kok bisa sampai pada kesimpulan seperti itu ya? Ya mungkin tadi saya udah terlalu capek dengan ya? Industri dan yang standar. Semua serba diatur, bahkan Semua. turun panggung pun Betul. diatur. Okay. Harus ini, harus itu. Dan kalau dengan momen ini semoga ya bahwa musisi itu ya manusia sebenarnya. Mungkin yang dikagumi karyanya lah gitu mungkin. Tapi manusianya ya manusia. Dia pulang ke rumah ya menjadi seorang ayah. Ya. Dia ke pasar ya dia menjadi seorang pembeli. Dia persis sama itu. Mungkin karyanya gitu yang harus diapresiasi. Kalau manusianya, makanya saya nggak suka yang karena nggak mau jomplang gitu loh. Itu cukup sederhana ya. Jadi nek terlalu lebih ya saya nggak suka gitu. Oh gitu ya? Iya. Misal pernah tuh datang, mungkin tuh SOP acara-acara sebelumnya. Datang dikawal gitu. Wah nggak mau aku. Ojo. Santai. Wah di barikade. Wah aduh, bagiku. Ojo, jangan. Iya apa ya. Lebay menurut saya. Meskipun itu ya saya menghormati SOP, tapi ketika saya diperlakukan atau di seperti itu, saya merasa aneh sebenarnya. Saya menyukai ya udah. Ihsan Skuter itu di atas panggung. Terakhir, Mas. Apa bedanya Ihsan Skuter di album pertama dengan sekarang ini sampai album 16? Apa yang berbeda? Tematik mungkin, Mas. Tema. Tematik. Sama nggak nyambi-nyambi lagi. Iya. Nggak nyambi ngecat pagar orang. Iya gitu. Itu tema. Terus yang kedua gaya penuturan. Kalau di album-album dulu itu kan saya lebih vulgar ya, lebih frontal. Kalau sekarang gaya penuturanku lebih tersirat. Katanya karena anak ya. Itu faktor besar. Faktor besar. Entah itu baik atau buruk, tapi saya nyaman dengan itu. Iya. Karena saya suatu hari mikir,
anakku makin lama makin besar, dia nanti ya pasti punya tongkrongan. Pasti namanya tongkrongan pasti tanya bapakmu kerja apa. Teman nanti sama lah, semua orang pasti punya pengalaman itu. Bapaknya ini. Aku suatu hari aku takut kalau bikin lirik yang ngawur. Meskipun itu benar gitu, menyampaikan sesuatu. Tapi aku membayang, nek kalau anakku ditanya temannya, bapakmu siapa? Iksan Skuter. Oh, yang lagunya ini ya. Nah, yang lagunya ini jangan-jangan yang lagu-lagu yang aku malu. Malu ke diriku dan aku takut membuat malu anakku. Jangan sampai ayahnya menjadi beban dia gitu. Kalau bisa ya yang kalaupun dikenal ya. Tapi bukan berarti terus saya berubah haluan atau apa, enggak ya. Tapi memang faktor-faktor kayak gitu memang ini ya, memang kita sebagai manusia mengalami. Saya ada satu almarhumah ibu saya itu pembaca buku. Ya. Dan semua buku saya harus dibaca dan pasti dibaca. Ya. Tapi ada satu buku yang saya nggak kirim ke rumah. Itu judulnya Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya. Ya. Itu memang kasar sekali buku Betul. itu. Sengaja tidak saya kirim ke rumah. Tetapi ibu saya ini punya hobi, kalau ke Jogja saya ajak ke toko buku. Sialnya saya lupa. Ada buku itu? Ada buku itu, langsung dibuka, dibaca di tempat. Saya melihat ibu saya shock. Dan saya merasa... Iya. Ya, tapi itu manusiawi. Itu sama Mas, waktu saya pernah momen ngajak anak istri ke panggung gitu, kerja. Lalu ada yang request lagu Partai Anjing. Anjing. Terus anakku pulang, kok lagunya anjing-anjing gitu. Itu rasanya ya shock juga. Meskipun ya itu kan ayah cerita soal hewan. Iya. Hewan bisa ada, tapi dia pasti suatu hari tahu. Makanya termasuk ke ibuku, dia tahunya ya lagu yang pop lah. Meskipun aku nggak tahu, sekarang ibuku orang tua kan bisa searching gitu kan, mungkin ya pasti tahu gitu. Nah tapi ya termasuk ke semua penulis ya. Saya tahunya filsuf. Ada Soekarno Muda, Soekarno Tua, Karl Marx Muda, Karl Marx. Aktivis juga, aktivis kampus, saya tahu. Enggak, artinya ya kelihatannya itu fase yang harus dihadapi. Saya ketemu Om Iwan Muda dan Iwan Tua. Iwan Muda yang hanya karyanya seperti dan secara personal aku ketemu dia yang sudah tua. Oh ternyata mungkin itu hal yang biasa dalam sebuah perjalanan. Betul. Termasuk misalnya kalau banyak penggemar buku bilang, Mas, mbok nulis yang cinta-cintaan lagi. Kok enggak kayak dulu gitu ya? Cok, aku wis dibocot, Cok. Nah, misal. Nah, ya yang berat kan menyampaikan itu ke pendengar, Mas. Saya masih bisa menulis cinta-cintaan yang gitulah, yang disukai pembaca lama saya. Tapi engko nek bojoku maca ya dipikiri aku duwe selingkuhan. Atau banyak juga yang ngomong gini. Mas kok lagunya enggak kayak dulu? Ya aku pengen ngomong tapi susah Mas ya. Ya apa ya? Orang taunya kita harus seperti itu terus kan nggak bisa. Ya, besi aja harus berkarat dan dia harus lapuk tiba-tiba habis gitu. Sebuah besi. Masa manusia soal stabil gitu. Saya kalau biasa menggambarkan itu seperti buah. Ya. Mentil, mengkal, mateng, mulai ranum sekali. Betul. Dan kemudian membusuk. Iya. Dan itu fase. Dan itu siklus kehidupan. Siklus kehidupan. Satu hari saya akan apa. Dan mungkin saya akan berubah menjadi penulis yang menjengkelkan. Mungkin. Atau saya mungkin sama gitu. Kan nggak ada yang tahu. Ya karena siklusnya itu. Siklusnya itu. Oke, Bro. Siap, nggih. Iksan Skuter. Siap. Sarjana hukum. Terima kasih SH banyak. itu bukan hukum. Sarjana home band. Kalau di kampung masih sering minum. Apa itu? Kalau di kampung masih sering minum. Saya? Oh enggak. Sambal. Oh enggak. Udah enggak ini. Udah enggak ya.
Wah brutal kalau di sana. Nah iya, saya makanya tahu. Dinyalain, puk, Ya, ya. brutal. Makanya saya harus ya, tanyain. Sama soalnya kulturnya. Oke, teman-teman. Siap. Ini obrolan yang asik sekali di tempat yang juga asik. Makasih direkomendasikan di tempat Oke. ini, Mas Iksan. Dan sampai ketemu dengan tamu-tamu saya selanjutnya.